sendiri tapi kayak nggak dimaksimalkan. First pick untuk Geek Fam sekarang, Be. Harit di ban dan Nolannya malah di ban sama Geek Fam. Wow, kurang menarik apa coba? First pick ban Nolan. Cici Vexana juga udah nggak ada. Membuka lagi kesempatan untuk Joy muncul. Bener-bener Angela dan Grok mau diadu sih, Lim. Harusnya gitu more sih. real, man. Ini dia. Tapi kalau emang bener mau diadu kayak Fredrinnya boleh sih. Iya, aku kan? setuju, aku setuju. Aku setuju kalau misalkan Fredrinnya di ban dulu. Mungkin nanti Geek Fam bisa mempertimbangkan hero-hero seperti Angela yang bisa dibawakan di fase first pick mereka. Tapi ternyata tidak. Minotaur yang akan mereka buang kali ini. Ini Angela first pick banget gak nih, Be? Fredrin sih kalau kayaknya. Tetap Fredrin ya? Tetap Fredrin sih kalau kayak Fredrin gini. dulu, terus Angela Grok langsung respon gimana? Mid Angela. Ya skill nih. Yeskiel sih kayaknya kurang cocok ya dengan tipe permainan yang dimana dia bermain dengan jarak seperti tadi yang sudah kita perbincangkan di awal. Dan lebih ke arah ofensif ya kalau bisa ngelihat ke arah Pasti. Yeskiel. Pengennya tuh yang bisa kasih output damage besar dan itu tidak ada di Angela. Jadi Fredrin ketika diambil mungkin ini dia waktunya untuk mengamankan Grok. Ada Joy kah? Tahu jangan-jangan Groknya di Baloyski tetap. Di sini Baxia Angela. Baxia Angela atau Joy Angela? Baxia Angela kayaknya lebih oke sih kalau lawannya Lebih kuat Fredrin ya. kayak gini. Dia lebih kuat dalam team fight jangka panjang. Dan nanti karena udah nggak ada Harit nih, Karinya yang bakal di pick yang ketiga. Bener juga nih, marksman-nya terbuka nih dua-duanya ya. Iya kan? Langganan mereka Kari dan juga Cloud masih ada pastinya. Angela tetap diambil. Wait, Cloudera berarti pecah telur juga ya barusan. Bener juga. Ngomong-ngomong Cloud, Pecah Iya dari ya. 100%. 100% game kemenangan. rate-nya dia. Kalau ini masih Cloud, ya Karinya kebuka dengan sangat-sangat bebas di sana. Makanya Baxia Angela, Kari, pick yang ketiga buat Aura. Sementara Geek Fam, nah tadi kalau ngomongin Aboy fase atas Lim. Iya. Dan hasilnya, dia benar-benar terkena pressure. Kembali fase atas. Kembali fase atas tapi karena Faramis. Faramis sama dengan Brody. Salah satu hero yang strong juga di area laning. Tapi nanti ketika bertemu dengan Kari ya. Ini bakal jadi cukup menarik ya untuk late game-nya. Terutama untuk di area team fight. Kari atau Valentina? Kayaknya marksman dulu aja gak sih? Seandainya memang nanti gak dapat Valentina, main yang poke jauh juga lumayan oke. Cloud? Iya bisa jadi Cloud. Enak in and out. Atau jangan-jangan marksman-nya disimpan dulu. Biar last pick-nya bisa Ixia. Kita ngomongin soal tiga hero ini susah ke belakang loh. Benar. Mungkin yang tadi gue pikir ada skenario juga kalau misalkan midnya ditaruh belakang deh. Midnya ditaruh belakang tapi bener juga. Export, dua-duanya Export, ditaruh dua-duanya belakang. ditaruh belakang. Tapi aku lebih setuju kalau marksman-nya di last pick. Karena udah muncul Brody. Dan kalau misalkan kita berbicara kemungkinan XP lane yang bisa jump in digunakan oleh Luke cuma 2 berarti 3 let's say di sini. Pakito, Benedetta, terakhir mungkin akan ada lapu-lapu. How about Yuzong? Yuzong oke. Tapi Masih? kalau misalkan picknya muncul duluan aku nggak yakin kalau Ixia-nya bakal dibawakan sama Aura. Ya, Ixia emang salah satu yang menarik juga sih untuk range yang besar banget. Dan untuk ke arah banning bagi teman-teman dari tim Aura sekarang. Lumayan banyak yang beresiko untuk drafting mereka karena kan banyak banget yang Langsung betul ya. ke Dari Yuzong. Ini kayaknya kebaca buat Ixia juga sih, Nevin. Oh, Lim juga iya. tadi udah sempat mention kan, gimana kalau Yuzong, lapu-lapu, Bennett, Pakito, masih banyak hero yang bisa engage ke belakang. Tapi Yuzong itu kayak special one-nya gitu loh untuk engage ke marksman. Kayak pasti mental gak sih marksman-nya? Pasti. Ya kalau lapu-lapu bedanya deliver damage-nya lebih cepat aja. Benar. Cuman kalau Yuzong itu kayak lebih bisa dapetin kill juga. Pakito ditutup. Iya nggak ada landing management. Kayaknya kalau mau titip satu titipan mid lane Novaria kali ya. Novaria boleh sih untuk di ban. Karena melihat potensi dari Novaria yang suka banget untuk matahin setup terutama dari Aura di tangan Yeskiel. Kayaknya itu menjadi salah satu hero yang penuh akan sorotan untuk di match kali ini. Tapi Gord yang dari tadi sih Lim kebuka. Bisa. Tapi potensi untuk di picknya ketika berhadapan dengan Fredrin ini lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan Novaria. Iya sih. Gue mikir Nova tuh karena memang poke Brody-nya aja gitu kan. Gak ada hero support juga. Biasanya tuh akan bahaya. Di ban juga. Di ban juga udah pasti. Mulai habis. Kalau untuk Lilia sendiri gimana? Karena kan dia damage-nya area juga untuk tim fight power yang dibawain sama Faramis. Oke, selama dia bawa Necklace of Durance, kenapa enggak? For team loh soalnya. Lagi dan lagi, di sini ada Netherrealm. Udah pasti bakal ketutup semuanya dengan HP yang total penuh dari efek Faramis. Jadi mau nggak mau di sini mid lanernya juga harus yang capable dengan poke damage yang cukup dan juga Necklace of Durance yang penting. Iya kan. Untuk ya bisa bilang close range combat juga sih. Bakal lebih enak kan untuk match up di bagian depan. Jadi dia jangan terlalu yang dependent banget sama posisi. Dia bisa muncul-muncul juga bareng sama Export nanti di depan. Dan ini pembuktiannya nih. Bakal ngambil marksman-nya dulu kah? Cloud dia ambil ternyata. Cloud dulu. Mid-nya yang disimpan, Be. Wah, menarik sih kalau midnya yang disimpan ya.
Di saat kita udah ngeliat Faramis dan ternyata teman-teman dari Aura lebih percaya kalau misalkan ESQL-nya ini bener-bener last pick aja udah. Kayak ayo munculin XP-nya, mau siapa gitu loh untuk look. Karena dia udah sempat bawain Khalid kan, Erisla juga sempat dia bawakan. Kalau XP-nya jalan kaki lagi mungkin balik ke hero-nya ESQL 2 season lalu. Parsha, Yves sih oke sebenarnya. Kalau tipikal hero XP yang nggak bisa dash ke belakang ya. Iya, jalan-jalan juga lah intinya ya. Cuma masalahnya opsi untuk look sendiri ini kan juga masih banyak banget ya pilihannya. Dan gak cuma ke arah look tapi ke arah roamer. Oh, Benedetta, Florin! Mereka bawa support. Oke, Flask of the Assist versus Flask of the Assist. Kita kayak seolah-olah melihat playoff season 12 kemarin. Iya. Florin menarik juga sih memang. Ini bakal bikin kayak antara Benedetta mungkin atau Brody nanti bakal jadi hyper carry juga. Setuju. Ini konsep yang mungkin mau dibawakan sama Aura di game pertama sedikit dicoba nih sama Geek Fam. Nah lagi-lagi berarti mid lanernya harus punya Necklace of Durance juga nih. Iya. Untuk mematahkan bagaimana Regen dari Bloom yang begitu powerful dan global loh dia areanya. Apa nih? Kita akan dikejutkan dengan sesuatu kah? Karena so far sampai sekarang masih Lilia sih di kepala Lilia Iya. bisa bawa Necklace of Durance. Dia mainin power poking damage untuk Faramisnya juga sangat-sangat strong. Dan ingat ini ada Faramis loh sama Florin. Jadi udah pasti Fredry-nya bakal kuat banget di turtle yang pertama. Iya, Lilia lebih safe juga ya dengan adanya Black Shoes kalau misalnya bertemu dengan Benedetta. Tapi Grok? Angela Mid. Oh. Seperti yang tadi juga kita perbincangkan. Kalau Yeskiel bawain hero yang non-range berarti. Iya. Main Tapi close kalau combat. NOD, Angela cocok juga sih. Cocok bikin NOD sih. kan? Jadi nggak perlu buru-buru kayak fleeting time. Karena seenggaknya Flask of the Assist sekarang kan udah scaling metodenya. Dia butuh level yang lebih tinggi lagi biar nanti bisa heal up lebih banyak. Ya, yang paling menarik, Grok Yawi is back. Grok Yawi. Waduh, ini seru banget memang. Cukup kangen juga dengan Groknya Yawi. Apakah memang nanti masih sepowerful itu? Karena Lihat kalau lihat punishment kayak nggak bisa gitu sih. Lihat bagaimana poin survive ability-nya 8 loh. Ini yang menarik tentunya. Kalau kita melihat teman-teman dari Geek Farm yang powerful banget dengan adanya gerakan dari Faramis dan juga Florin yang menambahkan mereka dengan banyaknya heal up. Tapi menurutku Lim, ini malah jadi minim gak sih untuk eksekusi Groknya? Makanya Beda siapa sama yang punish? Nana, itu dia. Nggak ada yang punish soalnya di 3 menit awal. Ya, semakin menarik untuk game yang kedua. Game penentuan juga antara Aura dan juga Geek Fam. So, ini dia waktunya untuk MPL Arena. Make some noise! Dan ini dia untuk Land of Down. Masih di game yang kedua Best of 3 Series. Kesempatan untuk teman-teman Geek Fam mencuri poin berikutnya. Sudah mulai ramai ya. Dan ini nih masih di pembahasan yang sama kayak yang kami bilang tadi. Gimana cara untuk punish Groknya? Mungkin dia bawa antara XP-nya diajak perang dari awal atau gold lane-nya mungkin diajak mampir. Waduh, kalau gold lane-nya diajak mampir kayaknya sayang gak sih untuk bagaimana melihat laning Brody yang sebenarnya menang nih match up-nya. Lawan Cloud lagi. Dia bisa nge-press dari awal, kayak sayang banget kalau harus mengorbankan Cadera yang bergerak ke lini dari area jungle. Tapi ya kayak gini jadinya nih. Benar. Udah ditemenin terus ini. Halo Hazel, selamat sore. Iya, dengan adanya Yawi di sekitar area jungle yang dimiliki oleh seorang teman dari Geek, ini bakal membuat Gugun sepertinya akan memberikan sedikit follow up-nya secara langsung. Orisa bahkan berhasil di section number plus. Sudah terjadi di area yang lain, ada Slobaloski yang harus menjadi korban yang pertama. Wah, ini lumayan tertinggal juga pastinya. Bukan hanya dari Ores buff-nya, bahkan diambil lagi untuk creep jungle-nya. Wah, bahkan masih ada satu loh Little Wanderer yang nanti akan menambahkan lagi mobilitas dari Gugun dan ini akan membuat Gugun dengan conclusive blast-nya makin lebih cepat lagi untuk menggapai level yang keempat. Iya, Bahkan bisa 6 ini di turtle. Iya, bisa 5, bisa 6. Kalau dapat poin kill mungkin bisa 6. Iya, wah, menarik banget. dan masih belum berhenti ya sebenarnya kalau kita ngelihat rotasi dari seorang Gugun. Memang keuntungan dengan Bastianya bisa dimaksimalkan dengan baik, tapi perlu diperhatikan juga nih antara match up kedua belah XP laner. Untuk match up XP lane yang menarik adalah Benedetta sih yang nanti pasti lagi dan lagi akan membuahkan winning condition baru bagi Geek Farm. Dia itu adalah pegangin lane jauh. Tapi untuk sekarang Baloski yang mungkin di game pertama kita nggak ngeliat ini, dia rotasi ke gold lane. Mencoba untuk nge-babysit karena dia udah tahu nih jungle-nya udah ketinggalan level. Karena ya hero-nya Florin juga sih. Nggak mungkin kan dia Florin mainnya kayak Tigreal tadi dia maju-maju malah langsung dipanis dan ia menangin gold lane. Mungkin bisa jadi winning condition sampai di mid game-nya. Jadi satu-satunya cara setelah adanya pertukaran karena Gugun sudah pasti akan mendapatkan cara turtle yang pertama dan sekarang Blessing Duet udah langsung dibuka sepertinya. Bakal mencoba untuk memberikan damage tambahan dengan satu backupan dari seorang Yawi tapi semua bisa digagalkan. Lupa nggak ada flicker kali tadi ya? Lebih ke memanfaatkan pantulan dari
tembok kayaknya, tapi terlalu jauh jaraknya Lim. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan sekarang kan efeknya 1,8 detik kalau nabrak tembok. Cuma ya kayaknya range-nya masih terlalu jauh dan nice try untuk Yawi di wild charge pertamanya. Ya, sedikit miskalkulasi nggak ngaruh karena memang tadi pressure-nya tetap akan ada untuk Aura. Bahkan lihat dari power lane-nya nih, Aran pun yang gue lihat kayak dia memang bakal kalah dari mobilitas, tapi untuk landing dia tetap lebih kuat. Betul. Setuju. Karena kita ngomongin mobilitas sudah pasti Luke bakal lebih hadir dalam team fight besar. Dan bahkan sampai saat ini Luke udah 2 kali loh rotasi ke area mid lane untuk membantu dan ngezoning juga biar Groknya nggak semena-mena masuk ke dalam area jungle dari Hazel. Tuh, Grok yang cukup berbahaya memang dari seorang Yawi, apalagi sekarang ternyata bukan masuk ke area jungle, melainkan ke bagian bottom lane. Ada seorang Luke sendirian saja menghadapi 3 pemain sekaligus, gak ada jalan pulang bagi seorang Luke. Hampir saja tadi membalikan keadaan dengan an eye for eye. Tapi lihat di bagian top lane ditabrak. Pertukaran bakal coba untuk dilakukan terlebih dahulu dengan satu buah hard guard. Dan coba untuk masuk, tapi sepertinya ini akan menjadi buy one get one kalau Kabuki tidak selamat di tangan dari seorang Kadera YSL. Dan juga Yawi menjadi 2 pemain tersisa. Ditabrak langsung, 2 pemain harus terhenti sejenak pergerakannya. Tapi gak ada damage output yang bisa diharapkan dari teman-teman Aura. Bakal satu buah flicker harus dibuka. Gue pikir gugunnya mau nyusul loh tadi ke atas. Tapi ternyata dia bermain di area Little Wanderer dan akhirnya gak ada damage. Ya skill Angela mau sekuat apapun di awal, damage-nya masih tetap belum terasa. Kayaknya lebih kepercaya ya bakal ditahan di bagian top lane karena walaupun 4 lawan 2 ada Angela dan Grok di sana untuk urusan clear wave harusnya bakal lebih power lagi. Dan ini dia game fact by aplikasi baru GoPay. Florin terakhir kali digunakan di Grand Final MPLI di season 12 oleh Onyx saat melawan Geek namun belum berhasil mendapatkan kemenangan. Apakah untuk yang kali ini berhasil mendapatkan kemenangan? Karena sejauh ini bisa dibilang gap atau perbedaan yang terjadi belum terlalu signifikan. Apalagi di kontes objektif yang sekarang akhirnya Geek Fam setelah dari map 1 mereka coba untuk kontes. Ya, ini dia sudah mulai ada zoning out yang bakal coba untuk dilakukan oleh seorang Aran. Luke dari bagian belakang turtle yang harus terlihat terlebih dahulu. Dan dengan satu buah hard guard akan membuat teman-teman dari Aura semakin kuat lagi. Gukun langsung memulakan Hazel dan Luke mau kemana? Satu pemain dari seorang Yawi kali ini bakal coba untuk dipaksa, tapi Luke nggak punya jalan pulang lagi setidaknya. Dia harus menungkat dirinya dan turtle berhasil second juga. Yawi memulakan Luke. Terlalu tanky pastinya, damage yang masih belum cukup. Masih belum bisa dapetin kill dan lihat objektif yang masih bisa diambil dan Kadera. Cukup berbahaya, 3 pemain melawan 3 pemain, tapi belum ada damage output yang nampaknya cukup untuk bisa nge-meltdown tank dari seorang Gugun. Wah, Yawi sih harus say thanks ke Gugun sih. Dia yang mendapatkan turtle buff-nya tadi. Ada shield tiba-tiba sehingga membuat an eye for an eye. Dan juga Daylight-nya tidak akan mengeluarkan damage yang cukup menuju ke arah Yawi. Apalagi Yawi ditembok, dia dapat Dragon HP juga. Betul, dan semakin jauh juga dari jalur invasi yang dimiliki oleh tim Aura. Mereka sudah berhasil mendapatkan satu buah outer turret di bagian bawah sebentar lagi karena udah nyawanya udah tidak terlihat dari segi HP turretnya. Tapi dari Geek, mereka pun masih bisa memberikan perlawanan di area mid lane. Wah, ini memang goldnya ya masih unggul tapi nggak jauh dan Yeskiel. Ini dia perlawanan yang dimaksud karena Yeskiel harus kehilangan nyawanya cukup banyak. Hazel tidak ada serangan lanjutan yang sebenarnya mau dilakukan karena mereka tahu inisiasi lanjutan dari seorang Yawi yang langsung menabrak 2 pemain sekaligus bakal menjadi bencana. Ancaman terbesar dari Netherrealm mau nggak mau harus dibuka terlebih dahulu. Pressure wave nggak connect karena siapapun, nggak memberikan impact yang diharapkan oleh teman dari tim King. Dan sekarang dengan satu buah hard guard, Yeskiel memulangkan Naboy, bahkan mereka harus melakukan pertukaran yang cukup banyak dari tim King karena Luke dikejar lagi. Gugun satu tabrakan terakhir. Bahkan hanya dengan Moltennya saja bisa mendapatkan satu buah poin kill lagi-lagi. Aura yang memegang kendali invasi. Zoning yang dilakukan Yawi tidak terhenti sama sekali. Dan menurutku kiting yang dilakukan oleh Yeskiel ini terlalu mahal. Wild Charge Flicker dari Yawi itu pembuka teamfight yang manis banget. Dan di follow up lagi dengan Gugun yang ternyata berada di area jungle dari Aura. Perfect execution dari Kabuki juga dengan Blazing Duet dan Aran yang ternyata mampu untuk menekan di bagian mid lane juga. Membukakan lagi ruang bagi Aura untuk mendeliver damage sebanyak mungkin. Aura makin mendominasi, 3000 gold difference dan free turtle yang ketiga lagi dan lagi Gugun dengan pundi-pundi objektifnya. Seolah ingin menjadi turtle mania nomor 1. Iya, ini kelihatan banget sih. Walaupun memang tadi udah dilepas juga ya sama teman-teman Geeknya juga. Tapi ternyata memang ini bukan nggak dilepas doang. Tapi memang nggak bisa di-fight sih menurut gua. Perbedaan goldnya tuh kayak hero-nya tuh gak enak buat nabrak. Dia mengandalkan Fredrin banget untuk jadi frontline tanpa adanya backup apapun. Selain heal dari Balo yang gak kuat juga. Harus coba untuk lebih siap ketika ada satu buah setup. Mereka harus coba memberikan counter setup yang maksimal. Apalagi mereka sebenarnya
bisa memperpanjang team fight dengan adanya sosok Faramis. Dan menurutku di sini dari si Halberd adalah item yang kayak bener-bener harus diperhatikan sih Lim dari kedua XP laner kita nih. Wajib. Aran dan juga Luke. Ini wajib banget untuk membuat ke arah dari si Halberd. Karena baik dari sisi manapun ini Florin, Angela dua-duanya heal up yang powerful banget. Cuma Baloyski sekali dia keluar Bloom, dia nggak bakal bisa menyelamatkan teman-temannya lagi dalam jarak yang cukup jauh seperti tadi. Mau nggak mau fight berlima harus dilakukan oleh Geek Farm. Tapi ketika auranya lagi nggak siap dengan Kabuki. Masalahnya Kabuki ini adalah Cloud yang kalau kita ngomongin soal mobilitas, dia udah pasti bakal menang dibandingkan dengan Cadera yang membawakan Brody. Yang minim banget akan mobilitas. Mungkin bahkan nanti jadi match up loh. Match up-nya dari Luke. Karena kalau dibilang Farlane yang enak buat Aura ya memang masih ada di Cloud kan untuk saat ini kayak di top lane. Jadi coba untuk minion management dulu. Kalau seandainya bahaya buat Kabuki, Herget ya udah keluarin aja. Ya, jadi 1 lawan 2 tiba-tiba. Formasi 3-2 dan Yawi nggak ada yang bisa meltdown dia secepat mungkin kecuali. Tabrakan karena 3 pemain terjadi secara langsung. Langsung datang dari seorang Gugun. Komunikasi yang pasti dari tim Aura membuat mereka mungkin bisa mendapatkan 1 pemain tambahan lagi kan dari Geek. Mereka belum punya jalan keluar yang tepat. Baloyski sudah berhasil dimulakan dan Hazel mencoba untuk kembalikan keadaan. Pressure Rat-nya berhasil memulakan Aran follow up damage. Dari kaderanya masih berhasil. Oke, akhir membuka ya point kill juga yang kedua pastinya untuk teman-teman Geek. Namun kehilangan Aran bukan menjadi masalah besar. Lord kembali spawn. Gugun lebih ready untuk sekarang kontes car objektif daripada Hazel. Tapi XP itu ke Roamer. Menurutku ini malah diuntungkan untuk Geek Farm karena Kabukinya tadi show up di bagian top lane. Dan itu dia jawabannya Lin. Geek Farm kalau team fight-nya berempat kayaknya masih berani. Tapi kalau Kabuki udah join beda cerita. Ya dan kayaknya kecepatan juga tadi Yawi ya. Dia wall charge teman-temannya belum ada sama sekali. So ini dia Lord yang langsung di setup ternyata oleh Geek Fam. Dan mungkin bisa menjadi celah. Ya, mereka punya space yang banyak banget sih. Tapi Gugun bersama seorang Yawi sepertinya bakal coba untuk mencari cara yang tepat. Pressure attack ada Gugun. Kembali lagi menyelamatkan objektif bagi tim Aura sendiri. Bahkan kembali memulakan Baloyski untuk kesekian kalinya Aran. Menukarkan dirinya bakal coba untuk melakukan eliminasi double kill. Tidak berhasil disecure oleh Kabuki. Tidak ada korban sama sekali. Aura yang pegang kendali di game kedua masih sama dengan game pertama walaupun memang perbedaan goldnya tidak terlalu jauh. Namun Angela mid lane keluar dari tipikal Yeskiel ternyata masih on power. Itu dia keluar dari zona nyaman Lim. Karena kalau di zona nyaman terus jatuhnya bahaya juga. Terbatas hero-nya untuk sekarang. Melihat potensi dari Aura dengan counter setupnya lagi dan lagi. Permainan di area Lord yang sangat-sangat berani untuk menabrak dan Heartguard-nya menuju ke arah Kabuki untuk melakukan zoning ke lini belakang. Membuat teman-teman dari Geek Farm gak mampu untuk melewati perimeter yang dibuahkan dari Yeskiel dan juga Kabuki. Oke, tapi balik lagi nih untuk defensifnya mengandalkan Benedetta berarti. Mengandalkan Benedetta untuk clear cepet hanya dengan satu ultimate. Kalau nggak ada Alecto Final Blow bahaya, sisa Cadera saja. Iya, atau biar Aboynya kasih tugas mati dulu ya, dia punya pasif juga lumayan. Jadi kayak pancing dulu beberapa source skill, tapi Lord yang sudah hadir kali ini masuk dari arah top lane. Defensif harus benar-benar dilakukan oleh teman-teman Geek Farm sekarang juga karena Lord meskipun belum terlalu keras tapi di tangan Aura ini bisa menjadi Lord yang sangat menyeramkan. Untungnya clearing wave cepat masih dimiliki oleh Geek Farm. Ya, satu lane dipegang untungnya kan sama Luke, jadi dua lane doang mereka masih bisa fokus. Apalagi dari mode defense mereka punya best turret cukup aman harusnya. Iya, dan kalau kita berbicara Aboy harus nabung lagi nih stacknya biar sampai 40. Biar dia benar-benar bisa team fight jangka panjang dan NetherRealm bisa menjadi high ground defense terakhir ketika Aura ingin beranjak untuk menghancurkan base dari Geek Farm. Iya kan, jadi dia sengaja mati duluan gitu loh. Tapi harus bait skill ya, jadi apapun itulah, entah wall charge mungkin, entah memang kayak Heartguard juga yang lumayan mahal. Dan habis itu itu ya baru balikin. Yeskiel dengan Necklace of Durance, jawaban yang udah kita perbincangkan dari awal drafting phase. Karena kita berbicara soal hero regen yang sangat-sangat banyak. Dari Florin ada, dari Angela juga ada, dan 4.000 gold. Membuat Aura makin lebih perkasa dengan 7.000 perbedaan kali ini di hadapan Geek Farm. Mungkin bisa 10.000 setelah Lord yang kedua. Ya ditambah dengan adanya Lord mereka udah punya NOD yang cukup ready ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin power defensif, Geek Farm mereka punya power defensif yang sangat besar. Iya, tapi ini tengahnya nggak di freeze ya. Mereka coba freeze atas bawahnya doang. Oh, Tengah seperti dikasih- biasa, Oke, dia formasi kasih- Aura. Formasi A, huruf A. Aura sudah dilakukan. Iya, tolong Yehes baris yang rapi Yehes, tolong. Oh iya, agak-agak miring ya dari. Iya, Kabuki nggak udah apa-apa. bener, Kabuki udah bener. Yehes Nggak yang apa-apa. belum tadi miring. Tapi Aduh. dibalas juga nih dengan formasi Geek Fam yang kembali dengan recall-recallnya juga.
Cuman ya memang sekarang kayak tempo yang akan turun sih dari keduanya. Mereka kayak belum bisa ngelakuin apa-apa. Dari Geek juga kalau maksa maju nanti bakal bahaya. Sama dari auranya juga kalau misalkan ditabrak masih ada potensi comeback goal. Dan semua resource jungle-nya nggak dimakan sama Aura. Aura tahu persis bahwa Kabuki butuh stack-nya. Butuh stack 5 dari segi buff, dia juga butuh regen HP dari Demon Hunter Sword. Jadi nggak perlu di-clear untuk di area jungle-nya sendiri. Tinggal abisin area jungle-nya Geek Farm aja. Ya, dan keuntungan dengan adanya Angela, mereka bisa start dengan 4 pemain saja. Kuantitas bukan menjadi hal yang terlalu penting Baloy. bagi tim Aura. Karena sekarang mereka punya power yang begitu besar. Bahkan Lordnya tidak tersentuh sama sekali oleh tim Geek Fam. Lord bebas untuk tim Aura dan lihat damage-nya. Look, hampir saja kehilangan nyawanya. Iya. Baloy nggak ada flicker. Ini juga menjadi salah satu source yang lumayan penting. Untuk defensif, seandainya Baloynya nanti ada di depan, gue rasa dia bakal langsung dimakan sih. Mungkin sama Kabuki. Apalagi ada wall charge. Follow up-nya banyak sebenarnya Lim di sini. Kalaupun nanti harus butuh blazing duet, tapi ya inilah dia Geek Farm yang mencoba untuk tenang, mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan Aboy, hero power Faramisnya yang bisa mempertahankan bagaimana base terakhir milik Geek Farm untuk tidak dihancurkan dengan mudah. Jujur masih strategi yang sama harusnya. Luke pegang satu lane biar nggak ada 3 lane push. Tapi lihat kok ini gerakan using Lord dari Aura juga Lordnya dibiarin. Mereka mau main 2 lane dulu. 2 lane, apakah ini cukup untuk membuat dari tim Aura bisa mendapatkan base rate yang diidam-idamkan dari tadi? Karena ternyata bisa dengan power dari seorang Kabuki, attack speed yang terlalu tinggi. Oke, dan ini bakal masuk 3 lane untuk nextnya. Karena tengahnya tetap di-clear juga langsung jalan. Bareng sama Lord yang ada di atas. Ya, mereka masih punya satu buah Lord dan masih punya seorang Luke yang mencoba melakukan clearing tapi gagal. Karena mau nggak mau, satu buah base rate lagi harus mereka korbankan. Bagian mid lane akan menjadi target selanjutnya. Dan seorang Kabuki dan sekarang tabrakannya berhasil dari Real. Masih ada harapan untuk Kicker sepertinya untuk mempertahankan ada Yawi. Baru saja tertakedown sekarang. Waktunya untuk mengincar 4 pemain tersisa dari Aura. Tapi lihat pergerakan di sana Kadera. Satu buah flicker baru saja dibuka. Satu hit lagi Aran masih bisa selamat dan lagi-lagi Geek Fam masih bisa bertahan. Walaupun semua base turretnya hilang, tapi mereka masih punya napas dengan gold yang tidak terlalu bahaya sebenarnya untuk advantage-nya. Oh, 8.000 gold makin jauh memang, tapi makin berbahaya juga kalau Geek Farm dipaksa team fight di dalam area yang sangat menguntungkan mereka, Lim. Aboy dengan Netherrealm lagi dan lagi menjadi penyelamat bagi kubu Geek Farm. Dan kali ini kalau kita melihat dari stack-nya, kayaknya bakal stack 40 karena dia belum tumbang dari tadi. Ini cuma satu winning condition yang tersisa dari Aura. Paksa team fight-nya di luar area dari high ground yang dimiliki sama Geek Farm. Karena kalau mereka team fight di dalam area base, Geek Farm yang bakal diuntungkan. Bener-bener, bahkan kayak dari look-nya pun tahu. Di kondisi kayak, jujur agak susah nih frontlaner-nya dikit kan. Cuman ngandelin dari Hazel doang, dia tetap bikin damage. Karena tahu, mungkin kalau dia bikin defense juga percuma, nggak ada yang bisa di-kill. Mendingan bikin damage sekalian, all in, dia dapetin kill, mungkin gamenya bisa balik. Ya, adu damage jadinya, biar nggak rugi-rugi banget. Dan kalau misalkan engage-nya ke arah Kabuki juga, satu kali dash itu lumayan lah. Seenggaknya bikin Kabuki dengan Battle Mirror Image itu mundur ke belakang, bukan maju ke depan gitu loh. Benar, dan jangan lupa juga Purify ya nanti ya. Yang bisa dibait mungkin sama beberapa sisi yang dipunya. Kayak Hazel, mau nggak mau dia bakal tahun biar Kalau beneran, Ini Aran benar-benar nggak ada takutnya itu ya. dia recall beneran loh barusan. Kayaknya kalau nggak di cancel pulang. Pulang nih dia kayaknya. Gak ada yang bisa memberikan inisiasi tambahan juga sebenarnya dari Geek. Karena kita tahu bagaimana cepatnya dari seorang Gugun untuk bisa memberikan follow up. Kalau misalnya tadi terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, tapi lagi dan lagi Lord Fight. Apakah bakal terpicu nih dari kubu Geek Farm? Karena kalau mereka keluar dari tempat aman mereka di jungle tentunya team fight-nya, ini bisa jadi merugikan banget karena Aura udah pasti bakal menyambut, nge-follow up-nya juga banyak gitu loh. Ada Wall Charge, ada Blazing Duet, dan tidak melupakan bagaimana top lane. Kali ini bakal ada pertarungan satu menghadapi satu pemain tapi masih bisa selamat. Sekarang waktunya untuk Deep benar-benar berkumpul secara 5 pemain dan mereka harus bisa memaksimalkan power dari Netherrealm-nya. Oke, tapi di top lane tadi ada short spell yang keluar ya. Look-nya keluar, Petrify, makanya tadi sekarat dari Kabuki juga hampir tumbang. Dan sekarang Lord-nya dilanjutkan kembali. Hazel sudah level 15, power retribution yang sama. Dan lihat hati-hati posisi dari Aboy. Bisa jadi game changing, far lane atau di top lane-nya bisa jadi celah juga untuk teman-teman Geek Fam. Wave ini harus benar-benar diperhatikan sejak saat ini. Karena sekarang dari Lord-nya semakin tipis lagi di arah yang tersisa. Dan Yauhi seperti biasa akan mencoba untuk menabrak ke bagian depan. Hazel masuk ke arah kandangnya salah. 5 pemain dari depan sana untuk memberikan damage campur bahkan Netherrealm juga sudah mulai dibuka. Open mega kill ternyata Hazel yang harus tumbang. Ya Haskell berhasil menemukan satu pemain yang cukup penting kali ini. Gak ada Haskell. Berarti Lord bebas untuk Aura tapi masalahnya mereka juga harus kehilangan Gugu. Dan sekarang satu persatu pemain, satu persatu immortal dari tim Aura sudah mulai dipecahkan. Balas hilang tapi Kabuki juga harus hilang. Kadera mendapatkan double kill-nya.
minionnya. Masih mau dikejar kah? Mereka harus urusin minionnya dulu, namun Aran. Aran dengan satu buah handgun bakal coba untuk meledak di bagian depan Kadera. Hilang sekejap dan Luke gak punya jalan pulang lagi. Ini dia Aura yang sudah mulai menyalakan apinya sendiri. Aboy menjadi pemain terakhir yang tersisa dan sekarang dengan wave minion yang begitu banyak, Aura bisa langsung fokus saja ke arah base-nya. Dan satu kesempatan terakhir mereka masih sempat untuk memulangkan Aboy terlebih dahulu. Oh no, menyisakan Hazel dan base-nya mulai terbuka. Satu hit Aura, 2-0 Israel. 2-0. Permainan yang luar biasa dari